kedua gambar tersebut, apa yang kamu pikirkan? Yap, tepat sekali. Saat ini terjadi krisis ekonomi karena pandemi. Apa sih pandemi itu? Menurut KBBI, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Memangnya seluas apa sih? Nah, cakupannya ini seluruh dunia. Pandemi yang sedang kita hadapi saat ini adalah corona atau COVID-19. Kita semua ngeri sama virusnya. Sebenarnya di balik itu ada ancaman yang nggak kelihatan dan berpeluang bikin kita semakin menderita. Ternyata wabah virus corona selain bisa mempengaruhi kesehatan, juga bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dalam kondisi demikian, pasti bakalan banyak efek samping yang muncul. Yang pertama, orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apakah kamu bisa santai-santai saja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar akan kesehatan tentu lebih memilih nggak ketemu sama banyak orang. Berkurangnya orang yang keluar rumah udah pasti akan ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan hingga bangkrut. Kedua, aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran steak, ketika masakanmu nggak laku, otomatis pasti kamu akan mengurangi pesanan kamu ke supplier daging, dan supplier juga akan mengurangi pesanannya ke peternak. Nah, ini berarti yang pemasukannya berkurang nggak cuma kamu doang. Itu merupakan salah satu contoh dari industri makanan. Masih banyak industri lainnya yang terdampak juga. Akibat dari itu, kita bisa melihat di sekeliling kita, ribuan bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Padahal setiap tahun lulusan baru harus dapat pekerjaan. Yang ketiga, investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau pinjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang dan risiko merugi pun jadi membesar. Akibatnya, banyak investor yang takut ikutan rugi kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya, investasi juga ikutan melambat. Untuk mencegah hal tersebut semakin memburuk, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan, mengetatkan pemeriksaan di berbagai fasilitas umum. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan agar para pekerja bekerja dari rumah atau work from home. Anak sekolah dan mahasiswa mengganti kelas tatap muka dengan online. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus berkontribusi mensukseskan kebijakan tersebut. Bantulah diri kita sendiri agar tetap produktif. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Karena virus corona ini belum mereda, sebaiknya simpan uangmu yang cukup. Nggak usah beli yang nggak butuh-butuh amat. Mending beli makanan yang sehat, tapi jangan gegabah beli barang karena panik ya. Jaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Sering-sering cuci tangan. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan stres.